di mana mereka menjuluki akhirnya singa betina. Oke. Dr. Febrian itu adalah penguji yang paling killer. Jadi pada waktu saya mau ujian, itu betul-betul saya stres. Pada waktu itu, saking stresnya saya sempat terjatuh dan sobek dagu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sriwijaya guys. Say hello, say it loud. Halo Law Squad semua. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa di Fakultas Hukum Unri. Beliau adalah Ibu R.A. Anita Nuringhati, kandidat doktor S.A.M.U. MH. Selamat datang Ibu di Fakultas Hukum Unri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Febrian. Hai, bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ada rencana apa nih di Fakultas Hukum Unri? Saya hari ini menghadiri Ya. acara yang sangat luar biasa, yaitu menghadiri pembukaan Munas Fakultas Hukum IKA Fakultas Hukum Unsri yang pertama, di mana ini diinisiasi oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Status Ibu ini alumni atau ketua DPRD? Saya adalah alumni. Alumni sekaligus ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Karena undangan saya adalah undangan alumni, bukan undangan ketua DPRD. Tapi kalau dalam konteks hukum sulit melepaskan diri ya dari status pemerintahan itu. Kalau boleh tahu Ibu, itu tahun berapa Ibu menjadi alumni? Saya masuk di S2 Fakultas Hukum Unsri di Magister. Kalau saya tidak salah tahun 2003, 2005 saya selesai. Di mana saya berterima kasih sekali, itu menjadi bekal saya masuk ke parlemen 2009. Alhamdulillah. Selanjutnya cerita sedikit. Ini pembimbingnya siapa? Pengujinya siapa? Saya dibimbing oleh pembimbing satu, yaitu Profesor Dr. Anzulian Rifai. Pembimbing dua adalah Dr. Saud Parulian Panjaitan. Dan penguji saya termasuk dekan Fakultas Hukum. Itu maksudnya. Betul, Dr. Febrian. Itu adalah penguji yang paling killer. Sangat luar biasa. Jadi pada waktu saya mau ujian, itu betul-betul saya stres. Pada waktu itu, saking stresnya saya sempat terjatuh dan sobek dagu saya. Jadi saya ujian dengan mulut tertutup. Ini cerita duka ini. Tapi ternyata itu membawa berkah untuk saya. Pada waktu itu Dr. Febrian tidak tega menanya saya banyak-banyak. Sehingga hanya menanyakan 1-2 sudah cukup. Nah itu berkah untuk saya. Dan saya mendapatkan nilai pun A dari beliau. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong kalau gitu. Saya tahu ya secara pribadi. Tetapi banyak orang juga tidak tahu bahwasannya Ibu saat ini kandidat doktor di Unisula. Kebetulan saya juga co-promotor Bu Anita. Apa motif mau jadi dokter itu Ibu? Sedangkan Ibu sudah punya banyak kelebihan. Silakan. Yang pertama, motivasi saya adalah bagaimana seorang perempuan, saya adalah seorang ibu, seorang nenek yang mempunyai 4 cucu. Itu yang menjadikan semangat saya. Yang pertama adalah untuk memberikan contoh kepada cucu-cucu saya, bahwa neneknya yang sudah usia tidak muda lagi masih ingin belajar dan meraih gelar. Dan tentunya ini juga harapan saya untuk ke semua kaum perempuan, jangan hanya berhenti menjadi seorang ibu rumah tangga. Seorang perempuan harus terus mendedikasikan tenaga waktu dan pikirannya, banyak itu mendapat kesempatan dari keluarga, apalagi untuk meraih pendidikan, karena untuk pendidikan tidak ada batas waktu. Bukan main. Ini suatu refleksi kehidupan seorang ibu yang juga nenek ya. Nenek.
ke depan tentu semua kita punya rencana ya atas hidup kita, dan Bu Anita ini adalah anggota dewan di provinsi, tingkat provinsi. Ada rencana lebih baik atau lebih tinggi atau bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya sudah menduduki DPRD 3 periode Ya, dari 2009 sampai di 2024 insya Allah nantinya. oke. Dan insya Allah saya akan melanjutkan perjuangan Ya, ke RI ya, dari Dapil Sulsel 1. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya saya meraih gelar doktor, kebetulan saya mengambil temanya juga masalah rekonstruksi pola relasi eksekutif legislatif dalam pembuatan perda yang berbasis keadilan. wah, Itu bisa menjadikan referensi bagi seluruh anggota DPRD, seluruh DPRD di seluruh Indonesia, karena sepertinya memang perlu bahwa relasi antara eksekutif legislatif itu diberikan ketegasan di dalam peraturan perundangan. baik. Luar biasa Ibu bicara satu hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam konteks penganggaran. Tapi kalau kita perhatikan, Ibu tidak akan bisa memberi makna lebih kalau tidak duduk dalam status yang lebih tinggi. Nah, misal Ibu adalah anggota DPR RI, dan kalau melihat perjalanan Ibu sebagai anggota dewan dari Golkar, Partai Golkar, setahu saya, dan untuk dapil 1 itu diisi oleh kandidat yang Orang-orang luar biasa. Ya, salah satunya adalah Pak Kahar ya dari Golkar. Ibu yakin kira-kira bisa menyingkirkan Pak Kahar? Bahwa saya tidak mempunyai niat ataupun untuk menyingkirkan bahwa Ya. saya justru diperintah beliau untuk mencari suara sebanyak-banyaknya agar saya bersama beliau bisa duduk. Saya mendampingi Pak Kahar untuk duduk di DPR RI. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif afirmatif, Ya. wanita itu memang harus ada dan sudah pada waktunya menduduki jabatan strategis. Salah satunya Bu Anita. Saya juga mendengar di kabar atau melihat di surat kabar, Ibu juga adalah seperti harimau ya. Macan. Macan harimau. Singa betina. Oh, singa. Singa betina parlemen. Kita tidak ada singa di Indonesia ini. Bagaimana Ibu menyikapi macan dan singa ini? Jadi izin Pak Ikan, Ya, bahwa saya tanggal 28 Juli kemarin baru saja melaunching buku, alhamdulillah. yaitu Singa Betina Parlemen buku Sriwijaya. Dia. Bahwa Singa Betina Parlemen itu bukan saya yang membuat, namun itu julukan kepada saya yang diberikan oleh para media. Dia. Jadi media selalu mengikuti perjalanan saya, di mana mereka menjuluki akhirnya Singa Betina. Oke. Saya Berat tidak ya. pernah menolak yang Oke. namanya demo. Saya pernah, begitu saya dilantik menjadi ketua DPRD, saya menerima demo yang sangat luar biasa banyaknya. Ibu Saya masih pakai kain, dan Ibu tapi ada ya? berdiri di tengah-tengah Mereka. para adik-adik Oh mahasiswa. iya. Berat juga pertanyaan saya kali ya. Kalau cucu udah berapa Ibu? Saya cucu 4, alhamdulillah. Cucu 4. Rumah di mana ini? Saya di Poligon Poligon Bukit Sejahtera. Sejahtera. Kira-kira 1 kilo ya dari sini ya. Ya, dekat saja. Kantor nggak terlalu jauh juga. Kantor saya sebagai ketua DPRD sekarang bertempat tinggal di rumah dinas ketua DPRD Di mana itu? di Jalan Demang Lebar Daun, sebelah rumah dinas Wagub. gubernur. Oh gitu. Ya, ya di Dan saya bersyukur, Dok, bahwa saya adalah ketua DPRD perempuan di Sumatera Selatan. ya itu dia, itu kelebihan yang memang harus kita beri aplaus ya. Emang ke depan saya pikir tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Di Fakultas Hukum UNSI saja misalnya, untuk yang meraih IPK tertinggi itu umumnya perempuan. Jadi saya selaku dekan tentu tidak membedakan mereka. Kalaupun mereka sampai kemudian menduduki jabatan
Tapi ini ada sedikit kegundahan. Ini barangkali juga penonton kita atau Low Squad yang ada di di streaming YouTube FH Unsri TV channel ini, afirmatif 30% itu pada umumnya tidak terrealisasi lah seperti itu ya. Nah, itu di Golkar seperti apa itu 30%? Jadi saya tidak bicara hanya di Golkar. Ya. Kebetulan saya adalah ketua Kaukus Perempuan Politik di Sumatera Selatan. Di mana itu memang perjuangan kami dari Kaukus Perempuan. Afirmasi 30% itu baru tertuang di dalam undang-undang dan persyaratan sebagai calon legislatif khususnya bidang politik. Namun pada faktanya sampai di tahun 2019 di periode yang baru saja memang sudah ada peningkatan, namun belum mencapai hal itu. Dan ini menjadikan PR kita semua, terutama kaum perempuan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh kaum perempuan yang mempunyai minat kepada partai politik, apalagi yang saat ini sudah didudukkan menjadi calon legislator, untuk membekali diri, jangan hanya sebagai pendamping yang memenuhi kuota, namun jadilah kalian calon yang memang mempunyai kualitas dan kuantitas, sehingga masyarakat yang akan memilih kalian. Masyarakat yang akan menunjukkan 30% itu dari kita sendiri. Karena terus terang perempuan masih banyak keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan dari langkah. Kita perempuan tidak mungkin berkampanye di malam hari di semua tempat. Kita ada keterbatasan itu. Yang keterbatasan kedua, mental seorang perempuan untuk masuk kepada ranah politik itu yang masih perlu dibutuhkan. Belum semua perempuan yang masuk di ranah politik mempunyai mental yang sangat kuat. Ini bisa dibuktikan adanya beberapa caleg beraninya turun kalau dia mendampingi caleg-caleg yang menjadi tandemnya. Nah, ini jangan sampai. Saya mengajak ke seluruh partai politik, seluruh perempuan partai politik, ayo kita buktikan bahwa afirmasi keterwakilan 30% yang diberikan oleh undang-undang sejak tahun 2009 itu bisa kita capai di tahun 2024 nanti. Baik Ibu, banyak sekali prestasi yang dicatat dan alhamdulillah saya pikir ini salah satu bentuk partisipasi kita dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Baik Ibu, kita sesi 1 istirahat dulu ya. Baik. Nanti kalau saya tanya terus itu malah panjang ceritanya. Sesi 1 istirahat, kita nanti masuk sesi 2. Dan Low Squad, terus sementara kita istirahat, rehat sebentar. Kita akan masuk setelahnya ke sesi kedua. Anita, sesi kedua ini saya mau tanya kira-kira apa harapan Ibu dengan lembaga yang telah membesarkan Ibu ini, dan saat ini Ibu ada di ruang Sriwijaya Cast, podcast Fakultas Hukum Unsri, tepatnya di FH TV Unsri Channel. Jadi kalau kita buka web Fakultas Hukum atau kita langsung ke YouTube, kita akan bertemu ini media ini. Dan luar biasa antusiasme dari mahasiswa, dari masyarakat itu. Ini harapan Ibu, saya tanyakan dulu. Silakan. Saya sebagai alumni Fakultas Hukum Unsri, saya juga memberikan kontribusi, Prof, di Fakultas Hukum Unsri. Pembangunan gedung itu adalah sebagian adalah dari APBD. Alhamdulillah. Dan saya menaruh apresiasi yang tinggi-tingginya dari Dekan Fakultas Hukum Unsri, yaitu Bapak Dr. Febrian, yang mempunyai kreasi inovasi yang sangat luar biasa, menjadikan Fakultas Hukum Unsri wajah yang berbeda. Di mana pada waktu itu saya di 2005-2004 datang ke Fakultas Hukum Unsri ini, kalau untuk konsultasi, saya kadang-kadang diterima oleh dosen itu masih di warung sebelah, yang kira-kira sekarang sudah menjadi semuanya menjadi ruangan yang megah. Dan ini tidak hanya ruangan yang megah, namun ternyata kualitas dari alumni Fakultas Hukum Unsri adalah bisa membuktikan bahwa seluruh
alumni itu bisa menduduki tempat-tempat yang sangat luar biasa. Yang sebagai lawyer, ada lawyer yang diperhitungkan, yang sebagai pendidik, yang sebagai duduk di birokrat, maupun saat ini kita juga cukup bangga Profesor Amzulian bisa terpilih kembali menjadi Ketua Komisi Yudisial. Tentunya ini adalah semua dari supporting dari terutama Fakultas Hukum Unsri yang sekarang lebih wajah yang berbeda di semua ruangan. Saya sudah berkeliling di ruangan Fakultas Hukum Unsri baik di gedung baru maupun gedung lama. Tidak ada lagi kesan di mana ruangan yang ketinggalan zaman. Kalau saya tidak salah pada waktu itu di hall ini pun ada aula, namun sekarang sudah menjadi ruangan dosen-dosen yang ditempatkan yang sangat sangat baik sekali. Tentunya ini adalah kerja keras dari Pak Dekan. Saya mengenal beliau ini memang orangnya sangat inovatif sekali. Jadi kepada mahasiswa beliau itu berhati baik walaupun sering marah. Sering marah ya? Sering marah. Sering marah tapi hatinya baik, dan ini bisa dibuktikan menjadi legacy dari bentar lagi Profesor Dr. Febrian SHMS. Amin. Yang menjadikan Fakultas Hukum Unsri mempunyai fasilitas yang berbeda dari fakultas hukum yang lainnya, dan saya sebagai alumni termasuk ikut bangga merupakan bagian dari Fakultas Hukum Unsri. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Hukum Unsri. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Hukum Unsri. Bagi Fakultas Hukum Unsri, Bu, kalau kita punya visi world class university, saya berpandangan sebenarnya IT, digitalisasi maupun hal-hal yang berbau modern itu tidak boleh kita tidak ikut. Sesederhananya adalah apapun yang dihasilkan oleh fakultas termasuk alumni seyogyanya siap untuk duduk dimanapun saja. Harapan Ibu tentu berbatin lurus ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bertolak belakang. Saya selaku dekan juga berterima kasih atas pujian alumni yang juga ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Tidak lebih dan tidak kurang kalau saya juga mempromosikan di tahun 2024 nanti sebagai dekan yang alumninya adalah ketua DPRD dan mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif DPR RI untuk sama-sama kita dukung terlepas dari partai apapun itu. Sumsel 1. Ya, Sumsel 1 ini ada pesan sponsor Sumsel 1 lagi. Nah, itu harapan yang relevan saya pikir Ibu ya. Dan terakhir barangkali Ibu di sesi 2 ini tidak banyak ini. Tadi sudah tanya harapannya. Ibu mau ditanya apa yang kira-kira Ya, cocok? pasti saya ingin Pak Dekan bahwa Fakultas Hukum ini sudah mempunyai semua fasilitas mengikuti era zamannya, era digitalisasi sudah mengikuti. Namun apakah informasi apakah ini sudah dikembangkan untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, agar mahasiswa di luar sana juga tahu di Fakultas Hukum Unsri ini bisa menjadi World Faculty, di mana bisa menjadi corong juga menyiarkan bahwa Fakultas Hukum Unsri ini tidak hanya sebatas dimiliki oleh Sumatera Selatan. Sehingga suara apa yang dilakukan Fakultas Hukum Unsri ini bisa didengar di semua tempat, tidak hanya nasional, Prof. Kalau untuk nasional saya tidak ragukan lagi peran dari dekan Fakultas Hukum Unsri ini sudah nasional, tapi untuk mendunia itu yang perlu juga dilakukan. Jadi di balik hostnya nih. Hostnya jadi buat. Betul. Ini harapan dari alumni. Iya, jadi kita juga sudah melakukan itu. Jadi saat ini misalnya tahun ini maksud saya ada program inbound
itu dari beberapa universitas di Indonesia yang ambil mata kuliah kita. Lalu di bulan Oktober ini kita juga akan pergi ke Chiang Mai. Jadi di Chiang Mai itu di Thailand itu pada umumnya itu tidak gampang untuk ngambil S3 dan S2 itu program itu. Jadi kemungkinan memang program dan proyeksi pemerintah Thailand itu tidak memberikan kesempatan yang mudah untuk mengambil program. Karena di Chiang Mai itu sendiri ternyata program doktor itu tidak ada. Nah, kita ngambil kesempatan itu. Kita pergi ke Chiang Mai, memberi kesempatan mereka untuk kuliah di kita dengan program kita. Kita yang membiayai. Nah, itu yang kita bimbing. Itu konsep World Class University itu. Tapi memang ada kendala. Kita tidak harus berbangga hati terlalu berlebihan. Ada kendala misalnya soal SDM kita, soal bahasa Inggris kita, bahasa internasional ya. Tetapi semua itu tentu kalau kita ada kemauan, insya Allah itu ada jalannya. Dan alumni tentu akan lebih bangga. Kira-kira begitulah Ibu. Kalau saya jadi narasumber ditanya Ibu ini agak bingung juga ya. Kira-kira apa yang mau ditanya kali ini? Yang artinya memang tidak salah. Oke. Fakultas Hukum menjadi Fakultas Hukum idola. Iya. Di mana setiap tahun saya rasa yang peminatnya terbanyak. Duduk menjadi mahasiswa di sini pasti banyak. Iya. Peminatnya paling banyak kita. Banyak. Jadi ada 3 besar itu, Fakultas Hukum, Kedokteran dan Manajemen. Nah itu di lain itu, tapi pascanya itu paling banyak Fakultas Hukum di seluruh fakultas. Kalau pascanya itu S2 kita itu 100-an, MKN itu di posisi 65-an, dan doktor itu di posisi 20-an, 20 sampai 25. Luar biasa ya Ibu ya. Inilah alma mater Ibu. Dan ada oleh-oleh tidak bawa ke Fakultas Hukum? Belum ya? Oleh-olehnya adalah doa. Amin. Semoga segera dikukuhkan menjadi guru besar, karena tadi dari sambutan dari pembantu rektor kedua dan rektor terpilih bahwa persetujuan dari Dikti sudah, tinggal pelaksanaannya. Tinggal celebrationnya aja, monumennya aja. Sehingga kita semua turut bangga bahwa memang tidak salah bahwa Dekan Fakultas Hukum, Dr. Febrian, yang sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi guru besar. Amin. Profesor Dr. Febrian. Amin. Karena di semua pemerintahan membutuhkan beliau, baik sebagai narasumber naskah akademik, baik sebagai narasumber dalam memberikan masukan, maupun sebagai assessment, panitia assessment yang memilih eselon 2 untuk Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jadi kalau Pansel itu kayaknya ada kewajiban di luar ya. Dan saya lebih menyukai kira-kira begini Bu. Saya adalah orang yang bisa memberikan pencerahan baik terhadap hukum masyarakat maupun hukum pemerintahan. Nah, konteks itu terasa membanggakan pada waktu saya memberikan banyak nasihat, advice, baik pada parpol, pada pemerintahan, dan seterusnya. Karena jarang orang netral. Di posisi itu saya berusaha netral. Saya menanggalkan baju saya adalah akademisi, dan saya memberikan banyak tawaran-tawaran positif. Baik Ibu. Yang pasti satu hal lagi, saya juga cukup bangga, beliau itu adalah sangat kritis. Jadi jangan merasa SKSD ya. Sok kenal sok dekat, walaupun saya sangat dekat, tapi pada saat saya dikritisi, beliau tidak segan-segan mengkritisi itu untuk lebih baiknya. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Law Squad, inilah kira-kira refleksi awal semester barangkali dengan Ketua DPR di Provinsi Sumatera Selatan, Ibu R.A. Anita Nuringhati, SA, MH, kandidat doktor. Kandidat doktor. Dan para penonton semua, kami dari Fakultas Hukum khususnya EPA TV Utri Channel berharap bahwasanya kalau yang menonton dan ada yang di ruangan ini mau mensubscribe, like, comment, apapun yang menjadi berita, karena akan banyak lagi berita lain Ibu. Di luar tentu banyak lagi kita bisa bicara. Dan terima kasih Ibu
Demikian Losko semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata lah dari perbincangan kami dengan Ibu Anita, dan saya akhiri dengan kata-kata say low, say in love.